Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnati ila yaumil qiyamah wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية. Saudara pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, jamaah sholat subuh baik yang offline berada di masjid ataupun yang online melalui Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? 5 menit lah tadi menunggu, teknis biasa, jaringannya lemah dan seterusnya. Mudah-mudahan hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin. Allah hindarkan kita dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dan Allah jaga kita semuanya, keluarga kita, dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali Bapak Ibu, tentunya subuh di pagi hari ini kita kembali menyampaikan syukur dan puji kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita dipertemukan di tempat yang paling mulia, yaitu rumah Allah, bait min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi, apa Pak? Sebaik-baik tempat, masjid. Sejelek-jelek tempat di atas muka bumi, ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalan iman, di jalan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau kelak. Semoga kita dipertemukan di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Topik kita pada subuh kali hari ini adalah melanjutkan bagaimana kronologis detik-detik wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana beliau mengalami sakit, ya, syakwa, ya, sakit, dan detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahumullahu taala, pengarang penyusun buku ini mengatakan, kematian adalah hukmullahi fi ibadihi kulli. Jadi mati, wafat itu, kematian itu berlaku pada siapa saja, umum bagi hamba-hamba Allah. Tidak terkecualikan seorang nabi ataupun seorang rasul. Semuanya wafat. Wa dzalika huwa hukmullahi fi ibadihi kullihim. Itu ketetapan Allah yang berlaku, kematian itu siapapun dia. Makanya
tentang kematian itu ayatnya umum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua, semua. Sedejah, kabeh, ganupan, sudena, semua yang bernyawa ini pasti mati. Ya, jadi umum dia, ayatnya am. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad akan wafat dan mereka semuanya manusia juga akan wafat. Jadi kematian ini tidak memilih status orang. Ada yang wafat Bapak Ibu mati dalam perut ibunya, benar? Ada yang meninggal wafat mati begitu dilahirkan dari rahim tercinta ibunya. Udah ada suara. Ya, ada yang wafat mati ketika balita. Ada yang mati ketika remaja. Ada yang wafat ketika sudah punya cucu. Ada yang wafat ya sudah pensiun dan seterusnya. Dia berlaku umum. Ya. Makanya begitu kita punya anak bayi lahir nangis, ngapain Pak? Berarti kalau Bapak punya cucu, kita punya anak lahir dari rahim mulia istri kita, nangis dia, oe. Pertanda apa itu bayi? Meninggal, wafat, mati atau hidup? Hidup. Tapi kalau dia diam, takut. Nah, tidak ada nyawa itu. Makanya dalam sebuah syair dikatakan, waladatka ummuka yabna adama bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ya, waladatka ummuka yabna adama bakiyan, engkau dilahirkan oleh ibumu wahai keturunan anak Adam, maksudnya manusia, bakian, dalam keadaan menangis. Bayi begitu lahir itu kalau dia ada nyawa Pak nangis. Sementara wan nasu haulaka yadhakuna surura, orang-orang di sekelilingmu, saudara-saudara yang menanti dapat berita, Masya Allah nangis dia. Yadhakuna surura, mereka tertawa gembira, berarti bayi ada nyawa. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Faqad dakhala fajru yaumil Isnin tsani 'ashar Rabiul Awal min al-'amil 11 lil Hijrah. Ya. Wafatnya Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, ya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, fajar hari Senin. Ya, ketika bainaman nasu fil masjid yusalluna khalfa Abi Bakr radhiyallahu anhu, suatu saat para sahabat ketika itu di hari Senin itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Rasul sudah sakit parah Pak sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengimami salat fajar itu? Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Ini juga menjadi indikasi kuat, indikator kuat sepeninggal nanti Rasulullah SAW wafat yang meneruskan kepemimpinan Abu Bakar. Karena Rasul surah Abu Bakar jadi imam. Baik. Idan bisatril madrub ala hujrati Aisyah qad kushifa. Tiba-tiba apa namanya itu? Satar itu hijab. Korden lah kalau sekarang, penutup kain di kamar Ibunda Aisyah tersingkap. Ya kan? Wa baraza Rasulullah sallallahu min waraihi, dari belakang satir itu keluar nampak Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanazara ilaihim wa hum fi sufufis shalah. Nabi tengok para sahabatnya. Ya. Mereka bersaf-saf baris dengan tertib, berdiri lurus dalam saf salatnya. Tsumma tabassama yadhak. Rasulullah menyaksikan itu para sahabat yang salat,
dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tabassam, smiling. Rasulullah SAW tersenyum. Hanakasu Abu Bakr ala aqibaihi liyusalli as-saff. Abu Bakar kasih isyarat agar Rasulullah SAW menjadi imam. Abu Bakar mau ke belakang dikit begitu. Faqad zanna anna Rasulullah SAW yuridu an yakhruja ila shalah. Ya, Abu Bakar menyangka kalau Rasulullah SAW ingin sholat menjadi imam. Wahumul muslimuna an yuftanu fi salatihim farhan bi Rasulullah SAW. Mereka senang bergembira kalau Rasulullah SAW bisa jadi imam kembali. Fa asyara ilaihim biyadi. Apa asyara yusiru? Rasul kasih isyarat dengan tangannya, ya, an atimmu salatakum, agar kalian sempurnakan salat. Biar Abu Bakar yang imam. Kasih isyarat. Summa dakhala al-hujrah wa arkha as-satr. Kemudian Rasulullah SAW masuk kamar Ibunda Aisyah, kamar Rasul berdekatan dengan masjid, bersamping. Ditutup kembali itu satar. Ini bisa ditengok kisahnya dalam Asy-Syaikhani, kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Setelah itu apa yang terjadi, Pak? Wan sarafan nasu min salatihim. Para sahabat kemudian bergegas usai melaksanakan salat mereka, bubaranlah begitu. Wahum yahsabuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad nashata min maradih. Mereka menyangka bahwasannya Rasulullah SAW sudah sembuh dari sakitnya. Sudah sembuh. Rasulullah berarti sudah siuman ini. Walakin tabayyana annaha kanat zazratu wada'il minhu sallallahu alaihi wasallam ila ashabi. Tetapi Pak, yang terjadi hari pagi itulah, fajar hari Senin itulah, pandangan terakhir sahabat memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazratu wada', pandangan perpisahan. Allahu akbar. Faqad 'ada alaihi salatu wassalam fattaja ila hujri Aisyah radhiyallahu anha. Rasul kemudian keluar dari masjid, kembali ke kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa asnadat radhiyallahu anha ra'sahu ila sadriha. Ya, Rasulullah kemudian menyandarkan kepala beliau di dada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Letakkan kepala. Berarti Rasulullah lemas sekali. Wa ja'alat tataghasyahu sakaratul maut. Ya, didampingi Ibunda Aisyah detik-detik menjelang sakaratul mautnya. Ibunda Aisyah mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata, wa kana baina yadayhi raqwatun fiha ma'un faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu biha wajhahu. Ya, Ibunda tercinta Aisyah Ummul Mukminin berkata dalam riwayat ini, wa kana baina yadayhi sallam raqwatun fiha ma'. Di depan Nabi itu diletakkan raqwah. Raqwah itu Pak bejana. Bejana fiha ma', ada airnya. Yudkhilu yadayhi fil ma', Rasul SAW memasukkan tangannya ke air tadi. Fayamsahu biha wajh. Setelah itu Pak diusapkan tangan yang sudah basah tadi dari air, diusapkan di wajah Rasulullah SAW. Air untuk apa Pak? Tabrid, cooling down, untuk memberikan rasa keseimbangan supaya tidak terlalu panas. Pendinginan. Diambil air, masukkan tangan beliau SAW, diusapkan lagi ke bawah wajahnya. Seraya wa yaqul, seraya beliau SAW berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, inna lil mauti la sakarat. Sungguh, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Rasulullah SAW mengalami sakaratul maut. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti la sakarat.
Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Bisa dilihat dalam kisah ini dalam Sahih Bukhari fi babi maradi Rasulullah sallam wa wafatih. Pada bab percis di Sahih Bukhari yang mengisahkan bagaimana sakitnya Rasulullah SAW dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi babi sakaratil maut min kitabir raqa. Ya. Dan dalam bab sakaratul maut, ya, warawahu Tirmizi wan Nasa'i wa Ahmad. Ya, hadis ini juga tercantum dalam kitab Sunan Tirmizi, ya, Sunan Nasa'i dan Musnad Al-Imam Ahmad. Jadi Rasulullah SAW, ini ada ilmu. Jadi kalau kita mengalami panas, itu air. Bahasa kita diapain sekarang? Kayak kain diperas, kompres. Penanganan pertama. Selanjutnya, wa kanat Fatimatu bintu Rasulillah SAW radhiyallahu anha idza ra'at minhu zalika qalat warkaba abah. Putri Rasulullah menyaksikan orang tuanya Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu. Kemudian beliau berkata, duhai, susahnya ayahku mengalami ini. Sakarat, Pak. Fa yaqulu laha alaihi salatu wassalam. Rasul kemudian menjawab, ya, kesedihan putrinya Fatimah radhiyallahu anha dengan ungkapan, laisa ala abika karbun ba'da hadzal yaum. Ayahmu maksudnya Rasulullah, ya, berkata kepada Fatimah, ayahmu tidak akan mengalami kesusahan, kepayahan setelah hari ini. Berarti ini, Pak, isyarat-isyarat besar, isyarat-isyarat dalam Rasulullah SAW akan meninggalkan dunia. Ya, bisa dilihat dalam kisah hadis riwayat tersebut dalam Sahih Bukhari. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, berkata, Innallaha jama'a baina raiki wa raikahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkolaborasi, menggabungkan antara ruqyahku dan ruqyah Rasulullah SAW inda mautihi, menjelang wafatnya, ya, baginda Rasulullah SAW. Dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Ketika parah begitu, waktu parah sakit itu, masuk ke kamar Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika itu masuk, wa biyadihi siwak. Di tangan beliau ada siwak. Biasa, Pak, siwak, kayu siwak. Wa ana musannadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mendampingi Rasulullah SAW, menjaga Rasulullah SAW. Fara'aituhu yanzuru ilaih. Aku lihat Rasulullah SAW memperhatikan Abdurrahman bin Auf yang di tangannya bawa siwak. Fa'araftu annahu yuhibbu siwak. Kata Aisyah, aku tahu Rasulullah perhatikan terus siwak, pertanda Rasulullah SAW menginginkan siwak. Fakultu akhudhuhu lak. Kemudian aku katakan, ya, aku berikan kepadamu ya Rasulullah siwak ini. Fa'asyara bi ra'sihi na'am. Rasul memberikan, udah enggak menjawab dengan kata-kata, Pak. Fa'asyara, berisyarah, memberikan isyarat dengan ra'sihi. Nah, begini. Menandakan apa? Na'am. Ya, Rasulullah ingin siwak. Fatanawaltuhu fastadda alaih. Fakultu alyinhu lak. Saya berikan siwak itu kepada Rasulullah, kata Abdurrahman bin Auf. Ya. Fastadda alaih. Rasulullah kesusahan karena siwaknya agak keras. Fakultu alyinhu lak.
Abdurrahman berkata, aku akan lembutkan dulu siwak ini. Aku berikan kepadamu ya Rasulullah. Fasyara bi ra'sihi. Na'am. Rasul memberikan isyarat dengan kepala beliau. Iya, lembutkan dulu siwak. Kemudian setelah itu dilembutkan dan diberikan siwak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baina yadayhi raqwatun. Juga di depan Rasul itu ada tadi bejana. Sama ini riwayatnya mempertegas riwayat sebelumnya. Fiha ma, di dalam bejana tadi ada air. Yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu wajhahu wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Summa nasaba yadahu faja'ala yaqulu fi rafiqil a'la hatta qubida wa malat yada. Inilah Pak detik-detik terakhir ini. Detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim wa lafzu lil Bukhari. Ini riwayat Imam Bukhari. Minta siwak tadi, ya, beliau pingin siwak. Siwaknya dipegang siapa Pak? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Agak keras siwaknya, Abdurrahman bin Auf katakan, saya akan lembutkan ya Rasul. Rasul kasih isyarat dengan kepala beliau sallallahu iya. Setelah itu dipegang kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu di depannya ada air, ada bejana, dalamnya ada air. Dimasukkan tangan beliau keduanya, diusapkan ke wajahnya. Ya, kemudian beliau berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Summa nusiba yadahu faja'ala yaqul, kemudian Rasulullah SAW ya menunjukkan tangannya, fayaqul fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Rafiq al-a'la maksudnya menunjuk ke atas. Hatta kubidah, sampai Rasulullah SAW dicabut nyawanya. Wa malat yadah, tangan beliau kemudian malat bermakna lemas, tidak ada lagi tenang. Pertanda Nabi kita Muhammad SAW meninggalkan alam dunia ini. Setelah itu jamaah sekalian, apa yang terjadi? Wantashara khabaru wafati Rasulullah. Sebarlah di hari itu, fajar hari Senin, sholat subuh, ya, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, wafatnya, kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbala Abu Bakr radhiyallahu anhu ala farasin min maskanihi fi sun. Abu Bakar kemudian Abu Bakar tadi habis sholat kemudian enggak datang ke rumah Rasul, ke kamar Rasul, karena menyangka ya wa kana qad zahaba ila manzilihi ya amulan annahu sallam qad ufiya min waja'ihi ai maradi. Ya, Abu Bakar berangkat habis sholat ke rumah beliau karena beliau yakin Nabi SAW sudah sembuh dari sakitnya. Hatta nazala fadakhala al-masjid. Sampailah kemudian Abu Bakar ya turun dari tunggangannya, kemudian masuk masjid dulu. Rumah Nabi di samping masjid, bagian dari masjid sekarang. Ya, rumah Nabi sekarang bagian dari masjid. Maka mudah-mudahan dimudahkan Allah Pak, kita ke Mekah Madinah. Amin. Amin. Amin ya Pak. 2022 insyaallah. Amin. Sekeluarga nanti. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, baina baiti wa mimbari radah min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbarku ada taman-taman surga. Ya, rumah Nabi SAW sudah ada di dalam masjid sekarang. Ya, nah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk masjid, falam yukalliman nas. Tak berbicara sedikit pun Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lain. Diam. Fadakhala ada Aisyah, dia langsung menuju rumah anaknya yang untuk melihat Rasul, Aisyah radhiyallahu anha. Fatayammama Rasulullah sallallahu wa huwa mughsha bi thawbi hibrah. Begitu masuk ke kamar Rasulullah sallallahu
dilihatnya Rasulullah sudah tertutup dengan kain yang terbuat dari Yaman, kain. Fakashafa an wajhihi thumma akkaba alaihi faqabbalah. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Disingkap wajah Rasulullah SAW. Kan ditutupi kain oleh Ibunda Aisyah. Kainnya terbuat dari Yaman. Dibuka, fa'akkaba, dipeluk Rasulullah SAW. Wa qabbalahu, dan Abu Bakar As-Siddiq cium jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka, Abu Bakar kemudian menangis. Tapi menangisnya bukan teriak-teriak, jerit-jerit biasa, Pak. Manusia, Pak, fitrah menangis. Summa qala, kemudian Abu Bakar berkata, bi abi anta wa ummi. Ya. Bi abi anta wa ummi ini ucapan kalam Arab yang menunjukkan atas kecintaan, ya. Akan kutebus engkau dengan ayah dan ibuku, ya Rasulullah. La yajma'ullahu 'alaika mautatain. Allah tidak akan mengumpulkan kepadamu dua kali kematian. Ammal mautatu allati kutibat 'alaika faqaddamtaha. Kematian yang sudah Allah tetapkan kepadamu, engkau setelah menemuinya. Engkau sudah menemuinya pada saat ini, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat kisah ini dalam hadis Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Summa kharaja radhiyallahu anhu. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah Rasulullah SAW. Wa Umaru yukallimun nas. Di tengah-tengah itu ada sahabat Nabi Umar bin Khattab. Tengah-tengah sahabat. Asik dia berbicara dengan para sahabat. Ya. Annahu sallallahu lam yamut. Kata Umar, Rasulullah SAW tidak meninggal. Rasulullah SAW tidak wafat. Kata Umar. Bilang ke sahabat yang lain terus, Rasul tidak wafat. Walakinnahu zahaba ila rabbih kama zahaba Musa bin Imran. Tetapi Rasulullah SAW bertemu dengan Rabbnya, berangkat menemui Tuhannya, sebagaimana Musa bin Imran menemui Tuhannya. Wa annahu sallallahu la yamut. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah SAW tidak wafat, tidak meninggal, tidak mati. Ya. Hatta yufni Allahul munafiqin, sehingga Allah habiskan ini orang-orang munafik. Kata sahabat Umar, Rasul tidak wafat sampai Allah habiskan ini dulu orang-orang munafik di Madinah. Perkataan siapa, Pak? Perkataan siapa? Umar. Ya. Fa'aqbala Abu Bakr yaqulu lahu ala raslika ya Umar. Abu Bakar kemudian menyamperi, mendatangi Umar bin Khattab. Ala raslika ya Umar, itma'in. Tenang wahai Umar, tenang, tenang. Amsit, diam kau. Kata Abu Bakar, diam. Walakinnahu istamarra fi kalamihi muhtajan. Tetapi Umar terus berbicara dengan sahabat yang lain. Rasulullah wafat. Wah, tengok keimanan Umar bin Khattab, kecintaannya beliau kepada Rasulullah. Rasul tidak wafat. Beliau hanya ingin bertemu Rabb Allah Ta'ala sebagaimana Musa bin Imran bertemu kepada Allah. Allah tidak akan wafatkan Rasul sebelum orang-orang munafik ini dihabiskan semua. Rasul tidak wafat, Rasul tidak wafat. Siapa yang membantah ini, Pak? Umar. Ini menunjukkan saking apa cintanya Umar kepada Rasulullah. Setelah itu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Falamma ra'ahu Abu Bakar la yansit aqbala 'ala nas. Begitu ditengok, begitu dilihat keadaan itu, Umar bin Khattab tidak berhenti berbicara. Abu Bakar kemudian menyamperi, mendatangi semua sahabat. Fa'aqbalu ilaihi wa taraku Umar. Mendatangi sahabat dan ditinggalkan ini Umar bin Khattab oleh Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Abu Bakar, seraya Abu Bakar kemudian, Bapak Ibu tengok ini penting, pelajaran penting pagi ini, berkata, berkhutbah, amma ba'd ayuhan nas
wahai semua manusia, wahai semua sahabat-sahabatku mulia. Ya, wahai para sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Man kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tengok Pak. Tauhid di sini. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, sudah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah. Siapa di antara kalian yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu akan hidup dan tidak akan pernah wafat. Allah tidak akan pernah mati. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini dibacakan oleh Abu Bakar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Ya, bisa dilihat ayat ini dalam surat 3 surah Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu tak lain tak bukan adalah sosok seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusulu, yang sudah berlalu sebelum Nabi Muhammad rasul-rasul pendahulu beliau. Ya, Nabi Muhammad adalah sebagai rasul utusan Allah yang sudah ada juga sebelum Nabi Muhammad rasul-rasul, Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. Afa immata au qutila, apakah jika Rasulullah SAW itu mati atau wafat, meninggal dunia ini, atau Rasulullah SAW terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan murtad, kata Allah. Kalau Nabi SAW wafat atau terbunuh, kalian akan murtad karena Rasulullah SAW tidak ada lagi. Ya, faka'anna an-nasu lam ya'lamu anna Allah qad nazala hadhihi al-ayata hatta talaha Abu Bakar. Ya, semua para sahabat seolah-olah mereka pada waktu itu, ya, tidak ingat lagi kalau Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat tersebut, sehingga diingatkan oleh Abu Bakar, dibacakan ayat itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Nabi Muhammad SAW tak lain tak bukan adalah seorang rasul saja yang telah berlalu sebelumnya para rasul-rasul. Apakah kalau Nabi Muhammad wafat, meninggal atau terbunuh, kalian kafir? Murtad lagi kalian, keluar dari Islam? Pertanyaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqaha minhu an-nasu kulluhum. Didengar itu semua oleh sahabat ayat yang dibacakan Abu Bakar As-Siddiq tadi, surah Al-Imran 144. Fama sami'aha basyarun minan nas illa wa akhadha yatluha. Taklah satu dari sahabat mendengar bacaan Abu Bakar itu kecuali mereka mengulang-ulangi ayat tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Dibaca diulang-ulang peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar radhiyallahu anhu, menyaksikan itu, Pak. Ini kan di tengah-tengah sahabat ini, Pak. Pak, tuh. Ya, ketika satu sisi Umar belum yakin Rasulullah SAW wafat. Ya. Bahkan dalam riwayat lain, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, aku bacok lehernya, kata Umar. Dalam riwayat lain, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, aku bacok. Sampailah kemudian Abu Bakar tadi membacakan ayat tadi, apa? Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Barulah kemudian, ya, Umar radhiyallahu anhu, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa aqartu ma saqulani rijli wa hatta ahwaitu ila al-ard.
Begitu aku mendengar ayat tadi itu dibaca Abu Bakar, apa kata Umar bin Khattab, Pak? Dahsyat Umar ya. Garang, tapi begitu mendengar ayat, Pak, tengok. Badan saya terasa berat. Ya, saya tak bisa menggerakkan kaki. Seolah-olah saya mau jatuh, terjerumus. Allahu Akbar. Ya, setelah saya mendengar bacaan itu, hina sami'tuhu talaha, ketika saya mendengarkan apa yang dibacakan Abu Bakar, wa alimtu, dan saya tahu dan saya mengerti, saya yakin, annan Nabi SAW, bahwasanya pada saat itu Rasulullah SAW qadamat, sungguh telah berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tengok Pak. Keimanan dan kecintaan Umar bin Khattab. Bukan berarti dia tidak yakin. Masya Allah. Pak. Wa qad ajma'a ar-ruwatu wa ahlul ilmi annahu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya ala 63 aman min al-umri. Semua para ahli riwayat hadis dan para ahlul ilmi, para ulama sepakat usia Rasulullah SAW tutup usia beliau umurnya 63. Di usia 63. Tapi hitungan apa Pak? Masehi atau Hijri? Hijriyah 63. Bapak kalau tanggal lahir Hijriyah itu Bapak umurnya lebih banyak daripada Masehi. Terpaut berapa Pak? Berapa hari setiap tahun? Kabisat. Berapa hari? Terpautnya antara tanggalan Hijriyah dengan tanggalan Qamariyah, Samsiah dengan Qamariyah. Setiap tahun. Berapa Pak? 12. Berarti kita lebih tua kalau Hijriyah Pak. Katakanlah Pak Saiful Muhammad sekarang 43 atau 44 kata Pak Saiful. Berarti kalau Hijriyah bisa 45 jenengan. Ya. Pokoknya begitu. Ini Rasulullah SAW 63 Pak, itu hitungan umur Hijriyah, Qamariyah, bukan Samsiah. Ya. Qada arba'in minha qabla al-bi'sah. 40 tahun Rasulullah SAW melalui dari usianya sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Di mana Pak 40 tahun itu? Di kota Mekah. Umur 25 tahun Rasulullah menikah dengan ibunda tercinta Khadijah radhiyallahu anha. 40 tahun beliau baru diangkat menjadi apa Pak? Dapat wahyu di Gua Hira atau Gua Sur? Dapat Iqra, Gua Hira. Mudah-mudahan bisa ke sana Pak, insyaallah. Amin. Ziarah kita. Amin amin. Tengok kita mendaki. Wah, bukan main-main itu Pak. Terjauh. Ya. 13 aman yad'u ila Allah fi Makkah. 13 tahun beliau berdakwah di kota suci Makkah, mengajak penduduk Makkah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 10 sinin qadaha fil Madinah ba'da al-hijrah. 10 tahun ya Rasulullah SAW habiskan waktunya berdakwah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa kanat wafatuhu fi awalil 'amil 11. Ya, adalah wafat kepergian Rasulullah SAW itu di awal-awal daripada tahun ke-11 Hijriah. Rabiul Awal tadi. Ya. Apa yang ditinggalkan Rasulullah SAW, Pak? Begitu wafat, apa yang beliau tinggalkan, Pak? Harta bertumpuk-tumpuk yang beliau wariskan. La yuwarisu dinarun wala dirhaman. Nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Pak, tengok Pak. Pelajaran buat kita offline, online semuanya. Warawal Imam Al-Bukhari an Amr bin Hars. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur sanadnya Amr bin Hars. Beliau berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala abadan wala ammatan. Rasulullah SAW begitu wafat tak meninggalkan harta warisan dinar emas wala dirhaman apalagi perak. Tak. Wala abdan juga Rasul tak meninggalkan seorang budak laki-laki, wala amatan juga tidak meninggalkan seorang budak perempuan. Illa balghatuhul bayda, kecuali Pak satu Pak yang ditinggalkan Rasul. Bagol, keledai yang putih yang beliau sering tunggangi
allati kana yarkabuha wasilahuhu, dan silah pedang beliau. Wa ardon, satu yang beliau tinggalkan lagi, ardon. Apa ardon? Pekarangan tanah. Ja'alaha li ibni sabil shadaqah, yang sudah Rasulullah SAW berikan kepada ibnu sabil sebagai sedekah. Allahu Akbar. Salawatullahi alaika ya Rasulullah. Tak meninggalkan apapun. Tengok. Ini Pak, Rasul SAW pelajaran penting. Mengajarkan kita jangan hubbud dunia, cinta dunia. Tengok, seorang Rasul, kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin. Allahu Akbar. Kesederhanaan beliau. Bahkan dalam riwayat sahih Bukhari Muslim dalam sirah, ketika terjadi peperangan Khandaq, pertempuran Khandaq, para sahabat menggali parit kurang lebih bersama sahabat lainnya 14.000 orang. Wa qad kana ya'ti syahrun aw syahraini la yuqadu fi baitihi sallallahu alaihi wasallam narun. Kadang-kadang 1 bulan sampai 2 bulan, jarang sekali di rumah Nabi, Pak, tungku dapurnya menyala. Apa maknanya Pak De? Ini bahasa sastra yang tinggi. La yuqadu fi baitihi nar. Tak menyala api. Apa maknanya? Enggak ada yang dimasak. Enggak ada yang dimasak. Pada saat menggali itu, udah kita sampaikan beberapa pertemuan juga yang lalu sering. Ini menunjukkan Rasulullah SAW teladan. Tidak ditumpuk-tumpuknya Allah. Jatuh ganjal-ganjal kerikil kecil, batu-batu dari perut Nabi, Pak. Orang lapar, Pak. Itu kalau diikat kencang nggak terasa lapar. Oke? Waktu menggali, ada batu yang terganjal di parit yang tidak bisa dipecah oleh sahabat. Melaporlah salah seorang sahabat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ana nazil. Saya yang akan turun tangan ini memecahkan batu itu. Rasulullah SAW kemudian ambil itu midrab itu pukulan, bahasa Jawa ini bodem, pukulan besar, pukul itu batu, pecah. Pada saat yang bersamaan, ganjal-ganjal kerikil batu di perut Nabi juga jatuh. Allah. Masih ingat siapa yang menyaksikan waktu itu? Sahabat Ansor namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Tak terbendung air mata sahabat Ansor Jabir ini menetes. Berarti Rasul udah berapa hari tak makan. Ini persiapan ini. Karena sekutu kafir Quraisy, para sekutu kafir Quraisy dan sekutunya mau datang dari Mekah, ingin menghajar, menghabiskan kekuatan Madinah untuk merongrong Madinah, memerangi. Persiapan gali parit setelah dapat inisiatif usul dari seorang sahabat mu'allaf namanya Salman Al-Farisi. Apa yang terjadi, Pak? Setelah itu fasta'zana Jabir min Rasulillah sallallahu. Jabir izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya ingin pulang sebentar lah. Ini saya tambahkan dikit. Bagaimana tadi Rasulullah SAW? Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, beliau wafat tidak meninggalkan satu. Kecuali apa, Pak? Keledai putih yang beliau sering naiki. Yang kedua apa, Pak? Tanah yang sudah disedekahkan, diperuntukkan untuk Ibnu Sabil. Beliau tidak meninggalkan seorang budak laki atau seorang budak perempuan, tidak ada, apalagi dinar dan dirham. Dan meninggalkan pedang yang masih tergadai, silahkan. Persenjataan. Allah, salawatullahi alaika ya Rasul. Singkat cerita, Jabir izin balik, ketuk pintu, fataraka baba baitihi. Ketuk pintu, tanya kepada istrinya. Ada apa, Dik? Makanan kita di rumah hari ini. Ma indana syai'. Kita tidak punya apa-apa, Bang. Illa al-'inaq wa qalilun min asy-sya'ir. Kecuali saya tengok ada Bapak Ibu jamaah tahu inaq.
Tahu inak? Waladul gonam, anaknya kambing. Apa anaknya kambing bahasa Jawanya, Pak? Cempe atau cemek? Cempe. Kalau anaknya lembu, anaknya sapi apa namanya? Pedet. Anak kambing berarti umur mungkin baru 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan, paling 2 bulan. Dan sedikit gandum. Udah kata Jabir, fazabahtul inaq, saya sembelih itu anak kambing tadi walaupun kecil. Wa tanahtu sya'ira, aku jadikan tepung tadi, saya adoni, saya jadikan roti, saya panggang. Istri saya yang mengolah daging anak kambing tadi dijadikan burma. Burma itu kalau nanti Bapak masuk ke resto Hadramaut atau warung Arab lah, itu ada makanan burma. Tengok di daftar menu. Kayak sup gitu, kayak sup atau gulai kambing. Setelah itu, singkat cerita, aku berangkat lagi ke lapangan. Faktarabtu min Rasulillah SAW, aku mendekat kepada Rasul. Kemudian aku katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, khudz ma'aka syakhsun aw shakhsain yusahibuka. Ambil 2 atau 1 orang sahabat mendampingimu. Istri saya sudah menyiapkan makanan untukmu ya Rasul. Mungkin kalau kita Pak langsung Pak. Oh ya cocok. Izin dulu ya. Kemana? Adalah. Rasul enggak. Ingat sahabatnya lain yang masih kerja itu Pak. Allah. Enggak ingin kenyang sendiri. Rasul kemudian balik bertanya kepada Rasulullah, berapa makanan yang kau siapkan wahai sahabatku Jabir? Sedikit cuma ya Rasul. Sedikit roti bakar, tepung yang saya adonis kemudian saya panggang. Ya, kalau sekarang ditaruh di oven gitu Pak, Saiful. Dan cuma anaknya kambing ya Rasul, masih kecil. Oh, apa kata Rasulullah? Ada kasir. Ini banyak. Kemudian Rasulullah SAW bilang kepada Jabir, Pak, ini ilmu. Panjang riwayatnya tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Faqala Rasulullah SAW li Jabir. Rasul kemudian berkata kepada Jabir, balik pulang kau dan katakan pada istrimu, jangan diangkat itu gulai dari panggangan dari tungkunya dan roti dari panggangannya sebelum saya datang. Jangan diangkat. Pada ashabahu sallallahu alaihi wasallam jami'an. Rasul kemudian panggil semua sahabat yang lagi menggali kerja tadi semua. Ta'alau, ayo come here. Sini semuanya. Nazhab ila baiti Jabir. Berangkat kita ke rumah Jabir ayo. Waqad a'adda lana ta'aman. Jabir sudah menyiapkan makanan untuk kita. Pak, ajib. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jabir kemudian berangkat ke rumah cepat-cepat. Bilang kemudian kepada istrinya, gawat. Bahasa kami orang Siantar, orang Medan, azab di ini azab. Ada apa Bang? Rasulullah SAW panggil semua sahabatnya itu yang banyak ke rumah kita. Allah Pak, tengok. Kebayang enggak Pak? 1 anak kambing dan sedikit roti panggang. Apa yang terjadi? Istri Jabir tanya kepada Jabir, apakah engkau sudah ceritakan berapa banyak hidangan yang kita akan siapkan? Sudah. Apa kata imra'atu Jabir? Faqalat Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahulah. Dah pasrah saja. Datang Rasulullah SAW sama sahabatnya Pak. Tengok Pak, ini saya mau terangkan. Rasulullah SAW itu cinta sekali kepada sahabatnya. Ya, aset beliau pun ketika beliau wafat hanya sederhana sekali. Allah. Tengok. Apa yang terjadi? Udkhulu wala tadaghatu. Masuk kalian ke rumah Jabir, jangan berdesak-desak. Rasulullah ambil itu gulai sama roti panggang tadi. Rasul yang mengambil menyiapkan. Syaratnya tadi apa Pak? Jangan diangkat makanan yang dimasak dari apa? Dari tungku. Dan roti dari panggangannya. Biarkan Rasul. Semuanya Pak. Wallahi demi Allah.
Istri Jabir terkaget dan Jabir terkejut. Semuanya tercover, Pak. 14.000 lebih sahabat. Ya Allah. Bisa makan semua. Dan makanan tadi, kata istri Jabir dan Jabir, tetap seperti semula, tak berkurang sedikit pun. Allah. Ilmu yang luar biasa, Pak. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Yang kedua, ya, dari sekelumit kisah ini, keberkahan yang Allah turunkan ketika kita selalu dengan berjamaah. Benar? Berjamaah. Siapa yang menyangka? Ya, mudah-mudahan bermanfaat sekelumit apa yang kita sampaikan. Sudah masuk waktu suruh ya. Kita sholat suruh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oke. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu menyembelih kalau kurban itu 2, Pak. Bukan puluhan. Selebihnya para sahabat yang punya. Dalam riwayat saya bukan puluhan, 2 ekor kibas. 1 ekor kibas untuk beliau dan keluarganya, 1 ekor kibas lagi untuk umatnya yang belum berkurban. Itu riwayat yang sahih ya. Jadi memang sederhana Rasulullah SAW. Semuanya dihabiskan untuk kepentingan di jalan dakwah. Bukan bertumpuk-tumpuk. Sampai pada terakhir tadi, tengok. Hanya keledai putih dan persenjataan, mungkin baju besi atau pedang yang masih tergantung. Itu Pak. Ya, jadi 2 ekor. Setiap kurban 2 ekor. Ya, tidak lebih dari itu. Mungkin kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat semua jamaah Al-Aqsa Permata Bintaro. Sehat walafiat. Tetap semangat. Ya. Di akhir-akhir tahun ini dekatkan diri kita semua kepada Allah Ta'ala. Karena selalu Allah ingatkan Pak. Terakhir Bapak Ibu jamaah. Kalau tak mau lagi diingatkan dengan firman Allah, hadis Rasul, dengan ulama-ulama soleh. Allah ingatkan kita dengan alam. Benar? Dengan alam Pak. Kalau saja lagi ingatan Allah, udah peringatan tak diindahkan. Peringatan Rasul tak diingatkan. Peringatan ulama-ulama baik. Allah ingatkan dengan alam semesta. Ya. Ini jadi peringatan mana-mana Pak, mendekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita semua dari segala bahaya dan musibah. Allah Subhanahu wa taala ridho dan Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayati wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.